Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggriani dengan NIM C0E021045. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penentuan harga pelayanan publik. Pelayanan publik yang dapat dijual, yang pertama penyediaan air bersih, yang kedua transportasi publik, yang ketiga jasa pos dan telekomunikasi, yang keempat energi dan listrik, yang kelima perumahan rakyat, yang keenam fasilitas rekreasi, yang ketujuh pendidikan, yang kedelapan jalan tol, yang kesembilan irigasi, yang kesepuluh jasa pemadam kebakaran. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik, yang pertama adanya barang privat dan barang publik, yang kedua efisiensi ekonomi, yang ketiga prinsip keuntungan. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik itu tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus disiplinkan atau hemat. Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala pemerintahan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan: terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan, yang miskin tidak mampu membayar. Prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Devos 1989. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda di tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah yang disediakan oleh perusahaan milik negara dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi masyarakat daerah. Tentu pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber. Penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang bisa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau ditambah dengan biaya modal? Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana margin cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost setidaknya harus memperhitungkan operasi biaya variabel, semi variabel overhead, seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan, biaya penggantian aset modal yang digunakan dan penyediaan pelayanan, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan pemerintahan. Permasalahan marginal cost pricing. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata overhead cost digunakan sebagai pengganti, walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis efisien. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan harga mereka yang menerima manfaat membayar. Semua konsumen membayar tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga. Two-part
tarif, pack-out tarif, diskriminasi harga, full cost recovery, harga di atas marginal cost. Taksiran biaya penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada suatu penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: output cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain, opportunity cost of capital, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society, polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu, kadang imbas. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.